Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 21 Februari 2021, pekan pertama Prapaskah. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 12-15. Kita diingatkan supaya selalu bertobat dan percaya kepada Injil. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil-Mu. Tuhan, bantulah kami agar selalu sadar akan tingkah laku hidup kami. Kalau kami jatuh, Tuhan, sadarkanlah kami untuk bangkit dan merangkul dan memohon pengampunan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 12-15. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus dipimpin roh ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil hari ini sesungguhnya mau menceritakan kepada kita siapakah Yesus Kristus itu. Yesus selama hidupnya di dunia ini selalu mengikuti gerakan Roh Kudus. Roh Kudus selalu memimpinnya. Di padang gurun, ia hidup di antara binatang-binatang liar, tetapi tetap aman. Tidak diapa-apakan oleh binatang liar. Di padang gurun, ia dicobai oleh iblis, tetapi tetap teguh dan kuat. Tidak jatuh pada godaan iblis. Di saat ia lapar dan haus, malaikat-malaikat melayaninya. Itulah Yesus Kristus, anak Allah, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Di saat ia mulai mewartakan Injil, ajakan pertama yang disampaikannya kepada para pendengar adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat berarti dengan penuh kesadaran mengambil satu sikap untuk berhenti melakukan hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan, dan konsekuensinya adalah merusakkan diri sendiri, sesama, dan hubungan dengan Tuhan. Lewat Injil, Yesus sudah beberkan ajaran-ajaran yang menarik, yang menuntun manusia kepada keselamatan. Bukan saja keselamatan di akhir hidup, tetapi juga keselamatan selama hidup di dunia ini. Ajaran Kristus sesungguhnya selalu mau membuka pikiran manusia untuk dengan sadar mengambil satu keputusan yang baik demi keselamatannya sendiri. Barang siapa yang percaya dan menjalankan perintah Yesus, maka ia akan selamat. Yesus hari ini sudah memberi contoh yang menarik untuk kita. Dia selalu fokus pada kehendak Bapanya. Yesus Kristus selalu mendengar bisikan Roh Kudus. Karena ketaatannya,
pada kehendak Bapa dan kesadarannya untuk selalu memenuhi tugas perutusannya, maka dia pun selalu konsentrasi dan menjalin relasi yang baik dengan Bapanya. Walaupun digoda banyak kali oleh iblis, tetapi dia sama sekali tidak tunduk pada godaan iblis. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Siapakah kita di mata Yesus Kristus? Apakah kita selalu setia padanya? Apakah kita selalu ciptakan relasi yang baik dengan Kristus? Apakah kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Hari ini Yesus Kristus mengajak kita untuk selalu fokus padanya. Kita adalah murid-muridnya. Sebagai murid-muridnya, kita pun selalu diharapkan untuk fokus padanya. Kalau sebelumnya kita sering gagal, maka hari ini kita bertekad untuk memperbaiki diri dan mengikuti ajakannya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, kita berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Tuhan, sambil berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah kepada sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita, agar di saat kita jatuh, kita bangkit kembali dan merangkul Tuhan penyelamat kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, mereka-mereka yang kita doakan pada kesempatan ini hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.